Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Nikmat keamanan, ketenangan, ketenteraman yang masih kita rasakan sampai saat ini. Juga nikmat perbekalan untuk kita hidup di hari ini. Tiga nikmat yang disebutkan tadi
adalah nikmat yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita, khususnya saudara kita yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas nikmat yang ada ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut nikmat yang ada ini, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid As-Salam rahimahullah. Dari mimbar Jumat ini juga khatib mengajak kepada khatib dan kepada jamaah untuk sama-sama kita tingkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Salah satu cara dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang harus kita renungi adalah dari syahadat yang setiap hari kita ulang-ulang, khususnya dalam sholat kita. Setiap kali kita, baik di tahiyat awal atau di tahiyat akhir, di situ kita mengucapkan syahadat. Ada dua syahadat yang kita ucapkan di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi yang pertama bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah yang akan selalu menjadi panutan kita, yang akan selalu kita ikuti apa yang beliau ajarkan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang sedikit kita bahas pada kesempatan kali ini adalah konsekuensi dari syahadatul Rasul yang berulang kali kita ucapkan. Ketika kita menyatakan, mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tentunya bagi kita sebagai seorang muslim ada beberapa konsekuensi yang harus kita ikuti, yang harus kita laksanakan. Apa konsekuensi tersebut? Yang pertama, konsekuensinya adalah kita harus senantiasa memantapkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah, serta tidak meragukan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Sudah banyak yang mengaku bahwasanya dirinya adalah utusan Allah, bahwasanya dirinya adalah nabi. Ini kenapa hadir? Kenapa hadir orang-orang seperti itu? Karena mereka meragukan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada di antaranya yang mengaku nabi itu juga hadir dari Bogor. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagi seseorang yang kuat keimanannya, mungkin ini adalah akan menjadi bahan olokan, karena dia meyakini bahwasanya setelah Rasulullah Muhammad tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Tapi bagi orang-orang yang keimanannya rapuh, banyak rapuhnya, mereka akan menghinggapi hal-hal seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dan keluarga besar kita, atau ada di antara keluarga besar kita yang meragukan Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ini adalah konsekuensi yang pertama
dari syahadatul Rasul yang sering kita ulang-ulang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang berikutnya konsekuensinya adalah kita dituntut untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih bagus lagi adalah kita dituntut kecintaan kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri dan kecintaan kita kepada anggota keluarga kita. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Khususnya di hari Jumat ini, mari kita cek sampai di siang hari ini sudah berapa banyak kita bersholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau para sahabat dulu ketika semasa hidup Rasulullah SAW, bahkan nyawa-nyawa mereka pun itu dikorbankan demi Rasulullah SAW. Salah satunya yang bisa kita saksikan adalah ketika perang Uhud, di mana ketika perang Uhud pasukan muslimin itu mengalami kekalahan, mundur ke belakang, terdesak oleh musuh. Di saat itu pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Bahkan Rasulullah SAW pun ditinggal oleh para sahabatnya karena memang para sahabatnya juga berpencar. Sampai-sampai Rasulullah SAW giginya patah, kemudian pelipisnya berdarah. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abu Talha, melihat kondisi Rasulullah SAW ketika perang Uhud, masuk ke dalam sebuah lubang yang membahayakan. Dan Abu Talha melihat bahwasanya dari arah-arah yang berlawanan itu sudah siap pasukan pemanah dari pasukan musuh sudah siap melemparkan anak panahnya ke arah Rasulullah SAW. Melihat kondisi seperti itu, Abu Talha tidak tinggal diam. Beliau langsung mendekati Rasulullah SAW dan menutupi badan Rasulullah SAW dengan badannya sendiri. Yang akhirnya anak panah dari pasukan musuh itu menembus ke badannya Abu Talha, sampai-sampai Abu Talha menemui kesyahidannya pada waktu itu. Singkat cerita, selesailah perang Uhud dan dicek siapa saja para sahabat yang gugur, di antaranya adalah Abu Talha. Dan ketika dihitung itu anak panah yang berada di badan Abu Talha, tidak kurang dari 70 anak panah yang nancap di tubuh Abu Talha. Itu adalah bagian dari kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, sampai nyawa yang mereka korbankan. Bagaimana dengan kita? Mungkin masih jauh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian konsekuensi syahadatul Rasul yang berikutnya adalah mentaati perintah Rasulullah SAW melalui hadisnya. Tentu harusnya kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiz. An-Nisa ayat 8. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari taat kepada Rasulullah, fama arsalnaka 'alaihim hafiz, kata Allah, maka wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mengutus kamu untuk menjadi pelindung buat mereka. Artinya, ketika kita dalam kondisi tidak mentaati Rasul, posisi kita sedang berada dalam bahaya karena kita sedang tidak ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya konsekuensinya adalah menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu
wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, fakhudhu, ambillah, terimalah, laksanakanlah. Kemudian wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarangnya maka hindari. Dan itulah yang akan menjadikan juga kita termasuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ballighu anni walau ayat." Kata Rasulullah, sampaikanlah dari saya yang kalian dapatkan walau ayat, walaupun hanya satu ayat. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita semua umat muslim untuk mendakwahkan Islam itu tidak harus kita memiliki hadis yang menunggu kita memiliki hafalan hadis yang banyak, atau menunggu kita memiliki hafalan Quran yang banyak. Apa yang saat ini sudah kita pelajari, kebaikan apapun yang kita sudah dapatkan, sudah kita pelajari saat ini, maka mari kita bersegera mengajarkan kembali kepada orang lain yang mungkin belum tahu seperti yang kita ketahui itu, sehingga nilai-nilai keislaman cepat menyebarnya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Tidak harus semuanya ustadznya atau sudah harus memiliki level ustadz terlebih dahulu untuk menyebarkan dakwah Islam. Kita semua sebagai umat muslim memiliki tugas untuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita harus selalu mendukung perjuangan Islam dan pejuang risalah Islam. Dimanapun kita ketemu orang, kapanpun ketemu orang, mereka di situ menyebarkan Islam, maka kita harus mendukung perjuangan mereka, harus mendukung perjuangan kebaikan mereka. Jangan justru malah kita curigai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhil hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanil muslimin wal mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Palestin wa fi kulli makan wa zaman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسعد الصدور من الله. Mari kita luruskan dan rapatkan saf untuk kesempatan ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu 'alayhi arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. In tatuba ila Allahi faqad sawat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Abi. Bismillah.